Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imei Meliawati dengan nomor NPM 18352232262. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi Ekologi Administrasi Negara dari halaman 8 sampai dengan halaman 16. Materi yang pertama yaitu ada upaya pengembangan etika lingkungan. Upaya pengembangan etika lingkungan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Nah, penguatan ini perlu dilakukan upaya berupa penyuluhan tentang kesadaran pentingnya lingkungan. Maksudnya adalah upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Perlu juga adanya landasan yang kuat dalam upaya untuk menjaga lingkungan. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Yang kedua, ada penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Nah, yang kedua ini yaitu semuanya tentang pembuatan peraturan tentang lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Nah, yang ketiga yaitu ada pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penyempurnaan peraturan operasional dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat ada kebijakan berwawasan lingkungan. Nah, di poin keempat ini, pemanfaatan sumber daya alam dengan cara menghargai, mencintai, mengembangkan, mendukung kestabilan ekosistem. Nah, berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Manusia pada akhirnya menjadi agresor dan predator yang sangat mengerikan. Jadi, dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam ini bisa dilakukan dengan cara menghargai, mencintai, mengembangkan, dan mendukung kestabilan ekosistem. Nah, poin terakhir yang kelima, membangun etika lingkungan baru. Di sini menjadi 7 poin. Yang pertama, manusia harus menghormati alam. Manusia di sini tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna, tapi manusia juga memiliki nilainya sendiri. Jika terpaksa mencampuri proses alam, ia hanya melakukan seperlunya dengan tetap menjaga kebutuhannya. Nah, yang kedua, manusia harus menanamkan rasa tanggung jawab terhadap alam agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Yang ketiga, melestarikan. Manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Manusia juga harus mengembangkan kesadaran mendalam bahwa kita merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Nah, yang keempat, menanamkan cinta lingkungan kepada generasi penerus. Solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Manusia juga bertanggung jawab untuk meninggalkan ekosistem bumi ini secara utuh dan baik kepada generasi yang akan datang. Yang kelima, adanya larangan dan sanksi tegas bagi pihak yang merusak lingkungan. Etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, meracuni, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam sebagian atau keseluruhan. Nah, yang keenam, memperhatikan dampak dari suatu program pembangunan. Pembangunan pasti akan mengubah atau merusak lingkungan, baik sedikit maupun banyak. Untuk itu, urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan perlu diperhatikan. Nah,
Poin terakhir, sanksi berupa denda materi bagi perusak lingkungan, yaitu prinsip pembemanan biaya pada penyebab kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak tertentu akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Nah, masalah lingkungan sangat berkaitan dengan sistem. Rusaknya sistem tersebut akan merusak hidup manusia. Di sini ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, diantaranya sebagai berikut. Yang ke-1 ada pola pendekatan filosofis. Manusia adalah subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Manusia adalah objek pembangunan karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Nah, artinya manusia harus melakukan pengelolaan lingkungan yang bijaksana, rasional, cerdas, dan tanggung jawab. Nah, dalam pengelolaan sumber daya lingkungan, manusia perlu berdasar pada prinsip ekoefisiensi, artinya tidak merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam tidak dimaksudkan untuk menguras habis kekayaan alam, tetapi bertujuan pada terwujudnya tata pengelolaan keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Dalam pola pendekatan filosofis ada metode pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama, membangun kesadaran. Membangun kesadaran di sini yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan. Nah, yang kedua, transfer pengetahuan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan dan pemahaman dasar mengenai masalah-masalah yang berhubungan. Dasarnya adalah eksplorasi kemampuan rasional manusia. Yang ketiga, ada pengembangan sikap, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh nilai-nilai sosial, perasaan kuat dan kepedulian terhadap lingkungan, serta mempunyai motivasi. Yang keempat, pemberian keterampilan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah lingkungan. Yang kelima, partisipasi dan observasi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan dan mencoba menerapkan tindakan yang tepat untuk membantu memecahkan masalah. Yang keenam, evaluasi dan refleksi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan dengan seluruh pembelajaran sehingga menjadi sebuah spiritualitas hidup. Spiritualitas hidup inilah yang akan mendorong perilaku konstan manusia atas lingkungannya. Yang kedua, ada pola pendekatan ekologis terbagi menjadi dua sikap. Yang pertama, ada sikap teknokratis. Secara umum, teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Nah, sikap yang kedua ada sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia, sudut pandang kepentingan. Sikap ini akan memunculkan perilaku yang tidak peduli
terhadap lingkungan bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Nah, pola pendekatan yang terakhir ada pola pendekatan psikologis. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami atau sumber daya alam hayati dan non-hayati, dan lingkungan binaan, sumber daya manusia dan buatan, sehingga sifat interaksi ataupun interdependensi saling bergantungan antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Intinya adalah bahwa melalui pendekatan psikologis diharapkan mampu memunculkan pemahaman bahwa antara manusia dengan alam memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam proses pembangunan tetaplah memperhatikan kelestarian lingkungan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.